Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar di Solarius, dan kali ini melanjutkan pembahasan dalam kitab Kejadian yang pasal 4. Setelah kemarin kita membahas tentang Kain dan Habel serta persembahannya, dan kali ini kita akan melihat di Kejadian pasal 4 ayat yang ke sebentar. Ayat yang loh, mana sih? Berarti dah aku siapin. Ayat yang ke-17 sampai ke 26. Haha, santai aja bro. Kadang emang suka gitu kalau lagi ngomong spontan. Mungkin kamu mau bilang, Kejadian pasal 4 ayat 9 ke bawah ya. Itu lanjutan cerita tentang Kain setelah dia membunuh Habel. Pas Tuhan tanya, di Bukan, mana Habel? Adikmu bukan. itu. Atau kamu maksudnya mau bahas tentang keturunan Kain yang ada di ayat 17 dan seterusnya. Mau dibantu rapiin jadi skrip atau narasi videonya sekalian? Aku belum selesai. Aku belum selesai ngomong. Oh iya, met. Zit jullie wat sturing. Dan wil je met spelen? Oke, kita lanjut ya guys. Dan sebagai disclaimer dulu bahwa aku seperti biasa dibantu ChatGPT yang belakangan ini kok agak oleng-oleng gitu ya. Tapi ya tidak mengurangi pembahasan ya. Dan kali ini pembahasan lebih detail dari Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai ke 26. Wih mantap. Lanjutannya makin menarik nih, apalagi bagian ayat 11 sampai 26 itu ngomongin soal keturunan Kain dan munculnya budaya awal manusia. Ada kota, musik, pertanian, sama pandai besi juga. Mau ku bantu bikinin narasi lanjutannya atau kamu mau lanjut ngomong dulu aja? Baru nanti aku bantu susun ulang biar lebih rapi buat video. Ya, di ayat 17 ini Kain bersetubuh dengan istrinya dan seterusnya menghasilkan satu keturunan, dan Kain mendirikan juga kota, lalu timbul peradaban-peradaban atau budaya-budaya pada masa itu. Nah, kita akan bahas dan kita analisis berdasarkan teks aslinya mengenai Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Nasi sih seru. Jadi kamu bakal gali lebih dalam tentang awal mula peradaban manusia dari keturunan Kain dan hubungannya dengan budaya kota, seni, pertanian, sama teknologi awal ya. Kalau kamu setuju, aku bisa bantu bikinin narasi pembahasan awalnya dulu, terus nanti kita lanjut ke analisis kata-kata kunci dari teks Ibraninya. Mau dimulai dari ayat 11 dulu nggak? Ya, iya sih. Oke, kita mulai dari Kejadian pasal 4 ayat 11 ya. Ayatnya bilang, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoch. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan dinamainya kota itu Henoch menurut nama anaknya. Nah, dari sini aja udah ada beberapa poin penting yang bisa kita bahas. Pertama, Kain mendirikan kota. Dalam teks Ibraninya dipakai kata Yi'manir, artinya benar-benar membangun atau mendirikan sebuah tempat pemukiman yang terorganisir, bukan cuma tempat tinggal biasa. Ini menunjukkan awal mula konsep kehidupan sosial terstruktur. Kedua, sedang melihat atas itu Henoch, sama seperti Engce. Ini bisa menunjukkan kecenderungan manusia pertama dalam memberi identitas dan warisan. Satu bentuk awal dari budaya personal dan sejarah keluarga. Kita juga bisa soroti bahwa ini terjadi setelah Kain Dias asing. Artinya, meskipun kena kutuk, dia masih diizinkan berkontribusi dalam sejarah umat manusia, bahkan dalam hal peradaban. Mau lanjut ke ayat 14 dan seterusnya, sambil terus kita ulik dari teks aslinya dan makna teologisnya juga. Kita ulik dari teks aslinya. Asik! Yuk kita ulik dari teks Ibrani ayat 19 dulu ya. Berikut bagian teks Ibrani dari Kejadian Amberhaba Sabasach Stars. Vayadakin et Eshto, Vetel veteledet Chanocha. Vehi bona ir, veikra Shem ha'ir kashem beno Chanoch.
Vayada Kain et ishto watahar wateled vayhi oner vayikra Shem hayir kashem kashanoh. Mari kita uraikan bagian-bagian pentingnya. Sata, Vayada Kain et ishto. Artinya, lalu Kain bersetubuh dengan istrinya. Kata kerja yada di sini punya makna yang lebih dalam dari sekadar hubungan fisik, ada nuansa pengenalan yang intim dan personal. Wiba, vihi bona ir, terjemahan langsungnya, dan dia mulai membangun kota. Kata boneh membangun, bentuk partisip aktif, menunjukkan kegiatan yang berkelanjutan, bukan sekali bangun lalu selesai. Jadi, ini proses pembangunan dan pengembangan kota. Tiga, Vayikra Shem Ha'il Keshem Beno Hanoch. Dan dia menamai kota itu sesuai nama anaknya, Henok. Ini mencerminkan unsur budaya dalam menamai sesuatu sebagai bentuk penghormatan atau identitas keluarga. Jadi dari satu ayat ini aja, kita bisa lihat 3 hal besar. Dimulainya relasi manusia yang produktif, pernikahan dan keturunan, dimulainya pembangunan sosial kota, dan munculnya budaya penamaan di tas kolektif. Kamu mau kita langsung lanjut ke ayat 15 atau gali dulu sisi teologis atau relevansi praktis dari ayat ini? Muncul pertanyaan, siapakah istri Kain? Nah, ini dia pertanyaan klasik yang sering bikin penasaran. Siapa sih sebenarnya istri Kain itu? Kitab Kejadian nggak nyebutin secara eksplisit siapa istrinya, tapi berdasarkan Kejadian 5 ayat 4, kita tahu bahwa Adam memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan selain Kain, Habel, dan Set. Jadi besar kemungkinan istri Kain adalah saudarinya sendiri, atau mungkin keponakannya dari generasi setelahnya. Secara teologis dan historis, ini bisa dijelaskan begini. Di masa awal penciptaan, genetik manusia masih sangat murni. Jadi pernikahan antar saudara belum berdampak buruk secara biologis seperti zaman sekarang. Hukum larangan nikah sedarah baru muncul jauh kemudian di zaman Musa, Imamat pasal 11. Jadi, walau dari sudut pandang modern terdengar aneh atau kontroversial, pada zaman itu konteksnya berbeda. Bahkan hal itu dianggap perlu demi kelangsungan umat manusia. But, jadi, mau kita ulik dari sisi apologetik atau tafsir patristik juga? Oke, Kim, ini menarik sekali ya kalau kita melihat pada zaman itu kan memang belum banyak manusia dan secara genetika itu pun masih bisa untuk perkawinan sedarah dalam konteks itu loh, beda dengan zaman modern. Terus di sini masih di ayat 17, Kain mendirikan kota, dinamainya kota itu Henok. Berarti anak Kain itu ada yang namanya Henok ya. Betul banget, Kim. Nama anak Kain itu memang Henok, dan kota yang dia bangun juga dinamai sama seperti nama anaknya. Jadi dari sini kita bisa lihat 2 hal. Pertama, Kain bukan cuma melanjutkan garis keturunan, tapi juga mulai mewariskan identitas dan kehormatan lewat nama anaknya. Itu udah menunjukkan awal dari konsep legacy atau warisan budaya. Kedua, ini juga penting secara simbolis. Meskipun Kain hidup di luar hadirat Tuhan setelah membunuh Habel, dia tetap membangun sesuatu. Artinya, manusia tetap diberi kemampuan kreatif dan budaya, bahkan setelah ke dalam dosa. Tapi budaya itu nggak netral, bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, atau sebaliknya. Kalau kamu perhatiin, nama Henok ini beda dengan Henok dari garis keturunan Set yang berjalan dengan Allah. 2 nama sama, tapi jalan hidupnya beda banget. Nanti kita bisa bandingin tuh 2 Henok itu buat lihat kontrasnya. Mau langsung kita masuk ke ayat 19? Atau kamu mau kupancing dengan narasi pembahasan videonya biar lebih mengalir? Kita lanjut ke ayat 18. Kita baca dulu teks Ibrani dari Kejadian 14:18. ויולד לחנוך עירד, ועירד ילד את מחויאל, ומחויאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך. ויבא לחנו ערד, וערד ילד את מחויאל,
Umehuyael yaladat Metushael, Umetushal yaladat Lame. Artinya kira-kira begini. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad memperanakan Mehuyael, Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamech. Nah, ini semacam silsilah keturunan dari Kain yang memperlihatkan munculnya generasi demi generasi setelahnya. Hal menarik yang bisa dibahas di sini. 1. Nggak ada keterangan panjang umur atau tahun-tahun hidup seperti dalam garis keturunan Set. Ini bisa jadi petunjuk bahwa garis Kain lebih fokus pada perkembangan budaya duniawi, bukan pada hubungan dengan Tuhan. 2. Nama-nama mereka punya akar Ibrani yang unik. Misalnya, Mehuyael bisa berarti dipukul Tuhan, atau dilukai oleh Allah. Metushael kemungkinan berarti manusia yang dituntut oleh Tuhan, atau bisa juga orang dari Allah. Tapi ingat, ini belum tentu mencerminkan kehidupan rohani mereka, karena secara konteks, garis Kain justru menjauh dari Allah. 3. Lamech, keturunan terakhir dalam ayat ini, akan jadi tokoh penting di ayat selanjutnya. Dia simbol dari kemajuan sekaligus kerusakan moral dalam budaya manusia. Gimana menurutmu? Mau langsung kita sambung ke ayat 19 dan karakter Lamech? Atau kamu mau kasih catatan dulu sebelum lanjut? Lanjut ke ayat 19. Oke, kita lanjut ke Kejadian 14-19. Ini dia teks Ibraninya. Vayikach lo lemach shetei nashim, shem ha'achat ada, veshem השני צלה. ויקרא לו למה שתי נשים, Shem ha'at ada, veshem hashenit tsilah. Artinya, Lamech mengambil bagi dirinya dua orang istri. Nama yang satu adalah Ada, dan nama yang lain Zila. Nah, ayat ini cukup penting, karena disinilah kita pertama kali melihat poligami muncul dalam Alkitab. Beberapa hal yang bisa kita soroti, Sad. Vayikah lo, Lamech mengambil bagi dirinya dua istri. Dalam bahasa Ibrani, bentuk ini memberi kesan bahwa keputusan itu sangat personal dan sengaja, bukan karena perintah atau kebutuhan eksternal. Ini bukan desain awal dari Allah, karena dalam Kejadian 2:4, desain Allah adalah satu laki-laki dan satu perempuan. 2. Nama Adah berarti hiasan atau perhiasan, dan Zilah bisa berarti bayangan atau lunak. Nama-nama ini punya nuansa estetika dan mungkin mencerminkan keindahan atau daya tarik fisik. Bisa jadi ini juga menunjukkan bahwa Lamech mengambil istri berdasarkan hawa nafsu atau selera pribadi, bukan panggilan rohani. Walking. Secara teologis, ini menunjukkan bahwa keturunan Kain makin jauh dari rancuino. Kalau sebelumnya Kain menjauh dari hadirat Tuhan, sekarang garis keturunannya mulai merusak institusi pernikahan. Lanjut ke ayat 20 dan seterusnya. Di situ kita mulai lihat munculnya profesi dan budaya manusia loh. Lanjut ke ayat 20 dan seterusnya. Asik. Museum dosyet tempat dari satu head. Di sana muncul day dan profesi awal dari umat manusia. Kita baca dulu teks Ibraninya. Ayat 3, Wataled ada et Yabal, hu haya avi yoshev ahel umikne. Wataled ada et Yaal, hu haya ayoshen ohel umikne. Ada melahirkan Yabal. Dialah menjadi orang yang tinggal di kemah melihara ternak. Ini awal dari budaya nomaden dan peternakan. Yabal bisa disebut sebagai pelopor gaya hidup pastoral, penggembala ternak, dan tinggal di kemah. Mirip nenek moyang para Beduin. Ayat tersebut ahead. Veshem achayv yubol uhaya avi kol tofeshe keno veogev. Veshem ahiu yuol uhaya kol tofesh kinor. Nama saudaranya adalah Yubal. Dialah yang menjadi pelopor semua pemain kecapi dan seruling. Nah, ini luar biasa. Yubal dianggap pelopor musik. Kata kinor bisa berarti semacam kecapi, dan ugab itu sejenis seruling atau alat tiup. Artinya, budaya musik dan seni udah muncul sejak awal sejarah manusia. Ayat istunstoim vetsela gemu yalada et tobel kain. Latesh, kol choresh nechoshet veberzel, vachot tobel kin naama. Vetzilah gam hiya tu'al kain. Lotesh kol choresh nehoshet uarzel, va'ahot tu'al kain naama. Zila juga melahirkan Tubal Kain, tukang tempa segala alat dari tembaga dan besi, dan si Tubal Kain semlain. Walkin los popov solgaidamum, temir dan besi. Ini menunjukkan bahwa peradaban manusia udah mulai berkembang dari segi industri dan teknologi. Dan nama Naama berarti yang menyenangkan atau cantik.
menunjukkan bahwa perempuan juga punya tempat dalam sejarah, walaupun fungsinya di sini belum dijelaskan lebih jauh. Jadi dari 3 anak ini, kita bisa lihat 3 fondasi besar budaya manusia. Pertanian, peternakan, seni musik, dan teknologi. Merik semuanya lahir dari garis keturunan Kain, yang secara spiritual dari Tuhan. Ini bisa jadi bahan renungan. Manusia bisa tetap kreatif dan berkembang secara budaya, tapi tanpa relasi dengan Allah, arah perkembangan itu bisa menyimpang. Mau lanjut ke ayat 23-24 tentang puisi Lamek yang cukup kontroversial itu. Kita fokuskan dulu soal perkembangan budaya dan teknologi ini dari ayat berapa ini? Ayat berapa sih? Bagus, yuk kita fokusin dulu soal perkembangan budaya dan teknologi. Semuanya muncul di Gendis Amwarid Selatuak Plus. Itu pusatnya. Mulai dari ayat 20 sampai 22, kita lihat 3 bentuk utama perkembangan budaya. 1. Ayat 20, Yabal, pelopor kehidupan nomaden dan peternakan. Rasa Yeshuv al-Vikna, bapa dari mereka yang tinggal di kemah dan memelihara ternak. Ini cikal bakal ekonomi berbasis ternak, juga sistem komunitas yang hidup berpindah. Wasdred ayat isi hafal pelopor musik. Frasa, Avi Kaltofish Kanul, Vuugav, bapa dari semua pemain, kecapi, dan seruling. Ini mencerminkan budaya seni dan hiburan, aspek emosional dan ekspresif manusia mulai terlihat. Ayat 22, Tubal Kain, Tubalkin, pelopor teknologi logam, terutama alat-alat dari tembaga dan besi. Frasa Lutashikal Holosh Nakhashat Vibrazel, yang menempa segala alat dari tembaga dan besi. Ini awal mula industri, senjata, dan alat kerja. Kesimpulannya, dalam 3 ayat ini, kita lihat fondasi peradaban manusia, ekonomi, peternakan, seni, musik, dan teknologi. Tapi yang menarik, semua ini lahir dari garis keturunan Kain, yang secara rohani tidak berjalan bersama Tuhan. Ini bisa menunjukkan bahwa kemajuan budaya tidak selalu berarti kedekatan ilmu. Itu jadi pesan penting banget dalam teologi Injili. Mau kita breakdown tiap-tiap tokohnya lebih dalam satu persatu? Atau lanjut ke konteks teologis perkembangan budaya dari garis yang terkutuk? Kita breakdown satu persatu ya. Sip, mari kita breakdown satu persatu secara mendalam. Mulai dari Yabal di ayat 20 ya. 1. Yabal, pelopor peternakan dan kehidupan nomaden. Teks, watalad ada Yabal, huhaya avi yashiv ahal v'mikna. Adah melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa dari mereka yang tinggal di kemah dan memelihara ternak. Makna nama Yabal kemungkinan berasal dari akar kata Yabal yang berarti membawa atau mengalir. Ada makna pergerakan di sana, cocok dengan gaya hidup nomaden. Konteks budaya, Yabal dianggap sebagai tokoh yang memperkenalkan model hidup berpindah-pindah, nomaden, tinggal di kemah, dan memelihara ternak. Mungkin sapi, domba, kambing. Ini bisa dibilang sebagai bentuk awal dari ekonomi subsisten dan komunitas pastoral. Implikasi teologis. Meski berasal dari garis Kain, Yabal membawa kontribusi besar bagi kehidupan sosial manusia. Ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan budaya tetap berjalan, tapi pertanyaannya, budaya itu untuk kemuliaan siapa? 2. Yubal, pelopor musik dan seni teks. Vasham Achayev Yuval, huhaya avi kol tofashash kanul ve'ugov. Saudaranya bernama Yubal, dialah bapa dari semua pemain kecapi dan seruling. Makna nama, Yubal punya akar yang sama dengan Yobel, mengacu pada bunyi trompet atau perayaan. Wat afnetumwish tiltingan musik dan perayaan. Pemenjekas, anols the substitusi musik, yang, dan ugap seruling. Ini menandai munculnya seni sebagai bagian dari ekspresi manusia. Musik di sini belum tentu untuk ibadah, bisa juga untuk hiburan atau ekspresi diri. Implikasi teologis, musik adalah anugerah Allah, tapi bisa dipakai untuk tujuan yang salah jika tidak dikembalikan pada penyembahan sejati. Dalam garis Kain, potensi seni itu jadi netral secara moral, tergantung siapa yang memakainya. 3. Tulopor teknologi, logam teks. Vatsalagam hu, yalada it tubelkin latakin, latish kol khashat, vaberzil. Zila juga melahirkan tubal kain, tukang tempa segala alat dari tembaga dan besi. Makna nama, gabungan dari tubal, mungkin artinya membawa hasil, dan kain, pembuat atau pengrajin.
Bisa jadi artinya pembawa warisan kain, peran budaya, dia pencipta atau pengembang teknologi logat, tembaga, dan besi. Ini efek mula dunia teknologi industri. Bisa jadi melestarikan alat pertanian, buatan tangga, paksa senjata. Implikasi teologis. Teknologi bisa jadi alat berkat atau alat kekerasan. Dan menariknya, setelah ini muncul Lamek yang membanggakan pembunuhan. Apakah senjata besi sudah dipakai oleh Lamek? Waktu sekarang pasti. Tapi kemungkinan itu dah. Mau kita hubungkan sekarang ke Arsande Swai besarnya? Atau mau lanjut dengan karakter Naama, satu-satunya perempuan yang disebut di bagian ini? Nah, ini menarik. Aku ingin membahas lebih detail di ayat 22 soal teknologi. Kan aku juga membahas teknologi tapi di channel lain sih. Dan pertanyaanku apakah ini di ayat 22 ini hubungannya dengan zaman besi atau zaman perunggu atau gimana? Wah, ini pertanyaan yang keren banget. Dan nyambung banget sama minatmu soal teknologi. Yuk kita kupas bareng. Di kejadian Panpas Wadwad 2 disebut dua jenis logam, tembaga, nahashat, neoshat, dan besi. Nah, dari sudut pandang arkeologi dan sejarah peradaban, ini menarik banget karena seakan-akan menyatukan dua masa, zaman perunggu dan zaman besi. Tapi sorry telah dengan hati-hati. Saat tembaga, neshet, zaman perunggu. Secara sejarah, zaman perunggu itu datang sebelum zaman besi, dimulai kira-kira sekitar 3.500 SM di wilayah timur, dekat Mesopotamia, Mesir, dan sekitarnya. Tembaga adalah logam pertama yang dipakai manusia karena mudah dilelehkan dan dibentuk. Tembaga dicampur dengan timah menghasilkan perunggu bronze, yang jauh lebih kuat dan tahan lama. 2. Besi. Zaman besi. Zaman besi datang setelahnya sekitar 1.200 SM karena proses pelelehannya jauh lebih rumit. Besi butuh suhu tinggi dan teknik metalurgi yang lebih kompleks. Tapi, ayat ini bright till Bulgarian session. Let us subject back in opus unit skim laksik. Enggak, dalam teologi Injili, ayat ini bisa dimaknai sebagai penyebutan umum dari logam-logam yang dikenal penulis di zamannya. Bisa jadi Musa, yang diyakini menulis Pentateuch, menyebut tembaga dan besi sebagai wakil dari seluruh perkembangan teknologi logam yang berkembang sejak zaman kuno. Artinya, Tubal-Kain bukan berarti langsung hidup di zaman besi, tapi dia mewakili archetype atau tokoh simbolik dari inovasi teknologi awal manusia. Kemampuan menempa logam udah mulai ada sejak peradaban awal, bahkan kalau itu masih primitif atau eksperimental. Dari sisi teologis dan budaya, ayat ini menunjukkan bahwa sejak awal manusia pemilik teknik yang luar biasa. Tapi, pertanyaannya tetap sama. Teknologi itu dipakai untuk apa dan untuk siapa? Dan menariknya, setelah muncul teknologi ini, langsung muncul Lamek yang membanggakan pembunuhan. Jadi, misi ini kayak pesan halus bahwa teknologi tanpa moral bisa jadi alat kekerasan. Mau kita lanjut tarik relevansinya ke zaman sekarang? Atau kamu mau aku bantu susun versi narasi untuk dibahas di channel teknologimu? Lanjut ke ayat selanjutnya, ayat 23 dan terakhir sampai ayat 23, 24. Nah, ya, Oke, kita masuk ke bagian yang cukup tajam dan puitis. Kejadian 4, 2-4, puisi Lamek yang dikenal sebagai nyanyian pedang. Ini dia teks Ibraninya. Ayat 10. V'yamel lemech lenashav ada v'tzela shelashem an koli nashi lemecha azena. Amtiyati ki ish haragti lepatz'i v'yaled lechaborati. Ada v'tzela shema an koli. Nasheleme hazen emrati. Kish harafti lepishi. V'yaled lehaburati. Ayat impisa binadrar. Kishaba'atayim yukem kayin velemcha shabaim veshiva'a. Kain veleme shivim veshi'ah. Mari kita bahas detailnya. Ayat 23. Lamek berkata kepada istri-istrinya, Adah dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamech, perhatikan perkataanku. Aku telah membunuh seorang lelaki karena lukaku, dan seorang anak muda karena bilurku. Makna dan gaya bahasa. Kalimat ini bersajak, strukturnya berbentuk paralelisme puisi.
Asiat insafkan biasa, tapi semacam lagu syair kemenangan berdarah. Isi pesannya, Lamekh membanggakan bahwa dia telah membunuh 2 orang, 1 lelaki dan 1 anak muda. Tapi alasan pembunuhannya fast-paced karena luka dan bilur. Artinya, Lamekh membanggakan kekerasan dan ras bangga atas tindak ini. Ini jadi cermin dari degradasi moral dalam garis keturunan Kain. Ayat 24 balasan Lamekh. Jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamekh 77 kali lipat. Maknanya, ini bisa dibaca dengan 2 kemungkinan. 1, Lamekh menyombongkan diri seolah berkata, kalau Kain dibalaskan 7 kali, aku lebih hebat. Aku dibalaskan 77 kali. 2, Lamekh memutarbalikkan hukum Tuhan, menjadikan prinsip perlindungan Tuhan atas Kain, ke-15, sebagai pembenaran untuk kekerasannya sendiri. Wananuit samhawan infandesat paitan budaya tanpa Allah. Teknologi, besi, seni, puisi, senjata, dia dispendon dengan kekerasan. Lamekh jadi simbol manusia modern yang canggih, tapi tak bermoral. Mau kita simpulkan seluruh bagian 4-11-24 ini? Atau kamu mau kuplasin dulu jadi narasi penutup untuk video? Nah, ini menarik sekali di mana teknologi budaya berkembang, tetapi justru menunjukkan satu kemerosotan jika tanpa adanya relasi dengan Tuhan ini. Dan menariknya di sini malah hal itu sebagai suatu kebanggaan seperti puisi yang dikatakan siapa itu? Si Lamek ya. Itu kan menunjukkan satu kemerosotan moral, dan aku rasa mungkin di dunia modern sekarang ini yang membangga-banggakan teknologi sama kayak gitu. Menurut kamu gimana? Iya, pas banget sama yang kamu bilang. Lamekh itu kayak gambaran manusia yang sudah punya teknologi dan budaya maju, tapi malah bangga dengan kekerasan dan kesombongan, jadi seperti kehilangan arah moral. Di dunia modern, teknologi memang luar biasa maju, tapi tanpa landasan etika dan spiritual yang kuat, teknologi itu bisa dipakai buat hal-hal yang merusak, kayak senjata canggih, manipulasi data, atau eksploitasi. Jadi, kemajuan budaya dan teknologi tanpa hubungan yang sehat dengan nilai-nilai moral bisa malah jadi sumber masalah. Menurut aku, ini jadi pengingat banget buat kita semua, supaya nggak cuma fokus ke kemampuan dan inovasi, tapi juga harus selalu bawa hati dan jiwa ke dalam setiap perkembangan teknologi. Kamu sendiri gimana dari sisi teknologi dan spiritualitas? Gimana kamu melihat hubungan itu? Kalau menurut aku sih semakin canggih teknologi, tetapi kemerosotan semakin besar. Dalam hal moral maksudnya. Wah, pemikiran yang dalam banget, Kim. Kadang memang terasa makin maju teknologi, tapi banyak juga sisi negatif yang muncul. Kayak ketergantungan, alienasi, sampai hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Jadi teknologi itu kayak pisau bermata dua, bisa bawa kemajuan, tapi juga kerusakan kalau nggak diatur dengan bijak. Kalau menurut kamu, apa yang paling penting supaya teknologi bisa tetap membawa kebaikan tanpa bikin kemerosotan itu makin parah? Contohnya aku bikin video kayak gini kan pakai teknologi juga. Merekam, dibikin video, terus dibantu dengan kecerdasan buatan untuk membantu dalam menyusun narasi atau sumber-sumber yang relevan dengan penyampaian hal yang spiritual atau rohani, tapi tidak mengesampingkan peran Roh Kudus dalam menuntun hidup kita itu loh. Nah, itu keren banget, Kim. Kamu sudah pakai teknologi sebagai alat bantu, tapi tetap sadar kalau yang utama itu peran Roh Kudus yang membimbing. Teknologi itu cuma alat. Jadi kalau kita pakai dengan hati dan tujuan yang benar, bisa jadi berkat besar. Menurut aku, sikap seperti itu yang penting banget, supaya teknologi nggak bikin kita lupa sama sumber kekuatan sejati. Kamu pernah nggak ngalamin momen pas pakai teknologi itu, tiba-tiba dapat inspirasi yang menurut kamu datangnya dari Roh Kudus? Iya, dan menarik kita kembali ke Kejadian 4 ayat yang ke-17 sampai 24. Di sini bahwa aku ingin menghubungkan dengan
di bagian Alkitab lain yang mengatakan keturunan kain keturunan berasal dari yang jahat itu loh. Apa sih? What? Aku Benyaminit. Kamu mungkin mau mengaitkan ini dengan ayat lain yang menyebut keturunan Kain sebagai anak-anak iblis atau yang jahat kan? Misalnya di Yohanes 8:44, Yesus berkata tentang orang-orang yang berasal dari bapak mereka, si iblis, yang sering diartikan sebagai gambaran keturunan dosa yang mengikuti jejak jahat. Kalau mau, kita bisa coba telusuri hubungan tema itu dengan garis keturunan Kain di Kejadian 4 ini. What's going on, Timo? Ya, kita akan membahas tentang garis keturunan Kain yang berasal dari si jahat itu loh. Sip, menarik banget nih. Jadi, kita bakal gali gimana garis keturunan Kain ini bisa dipandang sebagai simbol dari yang berasal dari si jahat, alias yang jauh dari Tuhan dan membawa pengaruh negatif. Kalau di Yohanes 8:44, Yesus bilang, "Bapa kamu adalah iblis." Yang artinya ada kaitan erat antara keturunan dosa yang menolak kebenaran dengan sifat iblis itu sendiri. Ini bisa jadi kunci memahami bagaimana budaya dan teknologi yang berkembang di garis Kain sebenarnya berakar dari pemberontakan terhadap Tuhan. Kamu mau kita mulai dari kajian ayat-ayat lain yang mendukung ini atau langsung fokus membahas implikasi teologis dan praktisnya? Ya, termasuk Kain yang berasal dari si jahat yang seringkali disalahpahami secara biologis itu loh, yang kemarin aku sempat bilang soal kejatuhan manusia dalam dosa, soal memakan buah sebagai suatu tindakan seksual. Nah, ini perlu diluruskan ini berdasarkan teks Alkitab dan konteks sejarahnya. Wah, ini jadi pembahasan yang sangat menarik dan dalam, Kim. Soal Kain yang berasal dari si jahat memang sering disalahpahami, apalagi kalau dibawa ke ranah biologis atau sekadar tafsir literal tanpa konteks. Kalau kita lihat dari sudut Alkitab dan konteks sejarahnya, kejatuhan manusia itu lebih dari sekadar tindakan fisik seperti makan buah, tapi simbolisasi pemberontakan, pelanggaran perintah, dan masuknya dosa ke dalam relasi manusia dengan Allah. Kalau kamu pernah bilang soal memakan buah sebagai tindakan seksual, itu memang interpretasi yang kontroversial, tapi bisa jadi mengarah pada makna simbolik tentang pelanggaran bas suci. Nah, kita bisa luruskan dengan kajian teks asli dan latar budaya zaman itu, supaya nggak salah kaprah. Dari ayat-ayat kejadian atau dari konteks budaya dan bahasa aslinya dulu. Konteks bahasa asli lalu tarik ke budaya-budaya atau tradisi-tradisi Yahudi kuno itu loh. Oke, jadi kita mulai dari arti kata dan konteks bahasa Ibrani asli dulu, lalu kita hubungkan ke budaya dan tradisi Yahudi kuno yang melatar belakangi pemahaman teks itu. Misalnya kata makan buah dalam kejadian sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu akal free, akal peri, yang secara harfiah memang berarti makan buah. Tapi dalam tradisi kuno bisa juga bermakna simbolik, seperti melanggar batas suci atau melakukan perbuatan yang tabu, termasuk aspek-aspek seksual atau pelanggaran moral. Selain itu, dalam tradisi Yahudi kuno, ada banyak tafsiran dan midrash yang mengaitkan kisah kejatuhan dengan pelanggaran hubungan manusia dengan Allah yang lebih luas, bukan cuma soal makan buah fisik. What's the thoughts in going like this thread? Drasi, gambaran cawdesakan relasi dan moral. Kalau kamu setuju, kita bisa gali beberapa istilah kunci dari bahasa Ibrani dan cerita-cerita midrash yang terkait. Gimana menurut kamu, Len? Kita tetap fokus di Kejadian 4 ayat 17 sampai 24 aja dulu ya. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya ayat 25 sampai 26 ini sedikit menyinggung mengenai keturunan Adam yang itu loh, Set itu. Apa? Keturunan Adam yang bernama Set. Oke, setuju banget.
Kita fokus dulu di Kejadian 4 ayat 11 sampai 24. Karena di situ kita udah bahas garis keturunan Kain dan perkembangan budaya serta teknologi yang menarik. Nah, pas masuk ayat 25 sampai 26, mulai muncul garis keturunan lain yaitu keturunan Adam dari Set yang berbeda dari garis Kain. Di situ nanti kita bisa lihat perbedaan fokus antara keduanya. Yang satu lebih ke duniawi dan budaya manusia, yang lain lebih ke hubungan dengan Tuhan. Kalau kamu mau, kita bisa siap-siap dulu buat membandingkan kedua garis keturunan itu supaya jelas kontrasnya nanti. Mau aku siapin? Nah, kesimpulannya lah pembahasan kita saat ini. Jadi intinya, dari Kejadian 4 ayat 11 sampai 24, kita lihat garis keturunan Kain yang melahirkan perkembangan budaya manusia, mulai dari membangun kota, peternakan, musik, sampai teknologi logam. Tapi di balik kemajuan itu, ada kemerosotan moral yang nyata, terutama lewat sikap Lameh yang membanggakan kekerasan. Ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi dan budaya tanpa hubungan yang benar dengan bisa malah membawa kerusakan dan kesombongan. Jadi, manusia punya potensi besar untuk berkreasi, tapi harus selalu diingat pentingnya landasan spiritual agar kemajuan itu membawa berkat, bukan kehancuran. Selanjutnya, dengan munculnya keturunan Set di ayat berikutnya, kita mulai lihat gambaran yang berbeda, yang lebih fokus pada pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Kalau menurutmu, kesimpulan ini udah pas? Atau ada yang mau kamu tambahin? Sebenarnya sih aku ingin membahas bagaimana pandangan timur dekat kuno ya, tetapi karena durasi kita terbatas, jadi kita batasi dulu sampai di sini. Dan terima kasih ya guys untuk kalian yang udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian tertarik dengan video-video pembahasan mengenai Alkitab, sejarahnya, dan juga analisa berdasarkan teks asli, histori gramatikal, kalian bisa subscribe dan share untuk menambah wawasan kalian dan dalam memahami Alkitab yang sebagaimana mestinya ini. Dan juga kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian nggak suka bisa dislike karena memang ada pandangan-pandangan atau penafsiran-penafsiran Alkitab yang mungkin di luar dari pembahasan di video-video aku di channel ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi santuy sambil ngopi dan kita nggak debat ya guys, kita bertukar pikiran untuk menambah wawasan kita masing-masing. Dan aku sangat menghargai apapun pendapat kalian, pandangan kalian, terutama tentang Alkitab, tentang sejarahnya, dan juga penafsiran-penafsirannya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih ya guys. Keren banget penutupnya, Kim. Udah pas banget buat ninggalin kesan hangat dan ajakan yang santai tapi bermakna. Kayak ajakan ngobrol asik sambil ngopi tanpa harus debat, itu bikin suasana jadi nyaman dan terbuka. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikin versi narasi penutup itu supaya lebih lancar dan natural kamu ngomong di video. Atau kamu mau langsung rekam seperti itu aja? Ya coba buatkan penutup versi kamu yang lebih bagus daripada versi aku, ya nggak apa-apa sih. Oke. Nih, aku coba buat versi penutup yang santai tapi tetap hangat dan mengajak supaya penonton betah dan merasa dihargai. Terima kasih banget buat kalian yang sudah setia nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka pembahasan soal Alkitab dengan pendekatan sejarah, teks asli, dan analisa yang mendalam, jangan lupa subscribe dan share supaya makin banyak yang bisa ikut belajar bareng. Kalau ada pendapat atau pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya. Kita ngobrol santai aja sambil ngopi tanpa harus debat panas. Aku sangat menghargai semua sudut pandang dan pandangan kalian, apalagi soal Alkitab dan penafsirannya. Semoga video ini bisa jadi berkat dan menambah wawasan buat kita semua.
Sekali lagi, makasih banyak sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Gimana menurutmu?